Selesai untuk kelas 9 lah. Malasku nih, mau makin pulang. Kenapa kan tidak tutup saja? Atau bagaimana Pak? Coba, silakan dulu. Saya, ayo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. First of all, hayya bina nashkuru syukran lillahi ta'ala. Thaniyan, Salawat dan salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pilihlah yang begitu mulia amannya kepada orang tua. Teman-teman, bagaimana perasaan tak mau pulang? Nasabnya senang. Bisa main game sampai subuh, malas-malasan, apa mau dimakan tinggal kuring. Ini pemikiran yang tidak bagus teman-teman. Justru di hari libur, inilah waktu yang kita punya untuk membantu orang tua. Astaga, betul itu Tifa. Tapi jangan dikata-kata saja yang memuliakan, karena pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku muliakan? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu kembali bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Beliau jawab, ibumu. Lalu laki-laki itu kembali bertanya, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, Ayahmu. Bukan karena peran ibu yang jauh lebih penting, tapi karena peran ibu yang luar biasa, mulai dari mengandung, melahirkan, sampai dengan menahan sabar walau kita sering membuat dia marah. Oh iya teman-teman, ada kok orang kemarin waktu libur hari pertama masih bisa juga bantu orang tua yang pergi berlebaran. Hari kedua mulai kembali terus saja bekerja, sedangkan hari ketiga main HP saja terus bekerja sampai lupain waktu. tahu deh yang disuruh berlebaran tapi langsung bilang, Nanti mah capek kak, berarti pulang pergi. teman-teman, mungkin kita tidak sadar, sebenarnya orang tua menyimpan kecewa yang tidak diucap. Karena mungkin kita melihat mereka itu kuat-kuat tidak melawan kaki yang memberontak ini, padahal mereka menahan rasa lelah dan juga rasa rindu hanya untuk melihat anaknya menjadi lebih baik. Kadang juga ada anak yang pas pulang ke rumahnya datang-datang baik tolong saja kerjanya orang tuanya. Disuruh bangun pagi, malas-malasan terus saja kerja. Disuruh bantu bapaknya malah bilang, kenapa bukan adek? Padahal kok tidak sama mendengar sama pembinanya bangun pas setengah 4. Tapi kenapa pas pulang ke rumah bilang adabnya sama orang tua? Betul itu dia. Padahal orang tua itu yang lebih utama. Oh iya teman-teman, tak sabar kali ya bikin video juga memasak. Memasak? Masa air saja kasih gosok? Setidaknya ada yang dibantukan di kodongnya. Oh iya teman-teman, kadang hal kecil seperti membantu orang tua di rumah, Membereskan rumah, atau sekedar menuruti permintaan orang tua mungkin terlihat sepele. tapi justru di situ ada nilai besar di dalamnya. Islam mengajarkan bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah salah satu bentuk ibadah yang paling utama. Ngomong-ngomong juga, betul tak lihat juga ada orang yang rajin? Wih, serunya begitu ya. Bagaimana teman-teman? Mungkin lihat tidak? Nah, ini teman-teman
orang yang disuka sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul ma janaka dhulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangimu ketika mendidikmu semasa kecil. Ini bukan sekedar anjuran, tetapi perintah setelah tauhid menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tinggal di asrama, bentuk birrul walidain bisa kita wujudkan dengan belajar, menjaga adab, dan menjaga nama orang tua agar tidak tercoreng. Karena sejatinya orang tua tidak menuntut kita untuk memberikan harta. Mereka hanya ingin melihat kita baik, tidak menyerah, dan selalu rajin beribadah. Perhatikan teman-teman, setelah perintah tauhid langsung disuruh berbuat baik kepada orang tua. Ini artinya bukan berbuat baik kalau sempat saja, tapi wajib. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, setiap kali aku membuka lembar ilmu, aku niatkan agar ibuku ridho kepadaku. Beliau ulama besar teman-teman, tapi selalu ingat ridho ibu dalam setiap langkah ilmu. Jadi teman-teman, sebentar kok kalau pulang nih, jangan cuma boleh bersama baju tak saja yang dibawa, tapi bawa juga niat berbakti kepada orang tua. Gunakan waktu di rumah untuk menolong orang tua, bukan malah merepotkan mereka. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Kalau mereka tersenyum karena kita, maka senyum itu bisa jadi pintu surga bagi kita. Jadi, mari kita pulang bukan sekedar libur, tapi juga pulang untuk belajar berterima kasih lewat tindakan. Jadikan dapur, ruang tamu, bahkan halaman rumah sebagai tempat latihan birrul walidain. Biar nanti saat kita kembali ke asrama, kita tidak hanya membawa oleh-oleh, tapi juga doa restu dari orang tua yang insya Allah menjadi cahaya dalam langkah kita. Wah, jam berapa nih? Belum pas sudah pergi. Oh iya, Di, pulang di pada hari ini. Oh iya teman-teman, kami mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.